Ngomong-ngomong boleh jangan sebut nama nggak? Mau disebutin namanya apa? Mau disebutinnya namanya apa? Kan nggak usah sebut nama gitu kan, ini masuknya ke Seira, jadi Seira aja deh. Seira ya. Nanti Iya. Soalnya aku nggak bilang nama di Seira gitu. Oke, berarti aku nyebutinnya Seira ya. Nanti yang ku kasih Instagramnya di atas juga Seira ya. Seira aja. Oke? Jadi sebenarnya nama asli Seira itu, tapi Seira nggak mau ngaku gitu teman-teman. Jangan diinin dong. Nanti disensor. Jadi masukin lo ya, di-cut ya, tolong ya, di-cut. Halo semuanya, selamat datang di channelnya Adit MKM. Kembali lagi di talk show nggak penting ini. Dan sekarang saya sudah ada bersama Seira. Yeah. Ada efek-efek tepuk tangan gitu. Gitu. Nah, buat yang nggak tahu Seira ini siapa, biar dia memperkenalkan diri sendiri aja ya. Kenalan. Jadi aku Seira, udah gitu aja. Enggak, maksudnya sehari-hari ngapain, terus karyanya apa aja gitu. Buat yang belum tahu, langsung aja cek IG-nya @seinyan, _nyan. Di situ sebenarnya aku manusia gabut sih, jadi ya nggak dibilang ada kerjaan juga enggak. Cuman hobiku gambar, jadi beberapa waktu lalu sempat iseng masukin webtoon di Webtoon Challenge, dan kok ya nggak tahu kenapa banyak yang suka, ternyata kaget sebenarnya aku. Jadi terus judulnya? Ya sejak itu, ntar dulu lah judulnya. Jadi sejak itu aku memulai untuk jadi komikus kayak gitu. Judulnya sebenarnya kadang kalau mau ngomong judul tuh agak gimana gitu, karena sebenarnya sampai sekarang aku nggak pede sama karya yang aku bikin. Padahal kalau aku tuh sombong sama karyaku gitu. Aku tuh saking sombongnya aku suka kayak gini nih. Tada tuh. Ini namanya narsis ya. Tuh. Iya, nggak apa-apa, backgroundnya itu aja lebih bagus kok. Masih jalan nggak? Masih nulis nggak sampai hari ini? Nggak nulis, yang gambar ya? Apa sih? Iya, menulis dan mengetik. Masih berkarya nggak sampai? Masih, untungnya sih masih. Seberapa gede sih pemasukannya dari karya-karyamu? Menurut aku cukup gede ya, karena maksudnya kalau untuk hidup sih ya nggak bisa dibilang gede gitu kan. Cuman buat aku, karena ini kan buat freelance ya, jadi buat sampingan aja buat aku karena sambil kuliah waktu itu. Jadi menurut aku gede banget karena aku bisa bayar skripsiku sendiri. Jadi kalau skripsi jurusan aku tuh keluarin duitnya tuh super banyak banget gitu, dan itu menangis gitu. Jadi kayak dengan gara-gara karyaku itu akhirnya aku bisa bayar skripsiku sendiri dan masih ada sisa banyak. Jadi kayak ya begitulah. Tapi selain gambar kan kamu juga sekarang ngantor juga kan? Kantor gimana? Masih jalan? Kamu kerja dari rumah atau gimana? Kalau aku sih pasti kerja seperti biasa ya, jadi nggak ada ceritanya WFH, jadi tetap ngantor seperti biasa, jadi ya gitu. Tapi ini nggak sih jadi berkurang nggak sih tanggung jawabmu gitu karena WFH ini? Iya berkurang. Ya lumayan berkurang jauh, karena memang susah kan selama WFH ini, kayak ada PSBB juga, jadi jalannya juga pada ditutupin, pada di blok-blok, terus kayak kalau mau pergi-pergi juga kayak lebih ribet gitu. Jadi ya akhirnya begitulah, banyak pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan gitu sih. Sejak WFH ini ada peningkatan nggak dari pembacamu gitu, kayak viewernya meningkat atau kayak gimana? Sebenarnya kalau itu aku kurang tahu juga, karena emang udah nggak terlalu nyimak berapa viewersnya. Cuman kayaknya harusnya ada peningkatan sih. Cuman untuk signifikannya dia banyak apa nggak sama WFA atau enggak, nah itu yang aku emang nggak benar-benar perhatiin. Karena kalau untuk viewers kan kalau di webtoon gitu kan belum tentu baca, kayak cuman buka aja itu udah termasuk viewers gitu, yang kayak gitu sih. Jadi emang nggak terlalu merhatiin sih. Cuman
Kayaknya harusnya tambah banyak deh, karena memang WFH kan pada banyak orang yang mengalihkan aktivitas mereka ke dunia sosial media kan, termasuk webtoon yang kayak gitu-gitu. Kayak harusnya kan mereka kayak nganggur gitu, ngapain lagi ya, buka webtoon gitu. Bosen kan. Sekarang sih ya di webtoon, sebelumnya kan aku di webcomic tuh, buat mereka yang tahu webcomic, sekarang mereka udah ganti jadi Kakao Page Indonesia. Nah, karena mereka ganti sistem, jadi akhirnya semua webtoon yang karya orang Indonesia itu pada hapuskan kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah deh, jadi sekarang pergi ke webtoon gitu sih. Tapi sebenarnya juga cuman untuk supaya orang-orang yang tadinya udah baca di webtoon terus belum sempat baca di webcomic bisa baca dari awal sampai akhir kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang pekerjaanku sebagai komikus sekarang sih kayak pengangguran sih. Jadi nggak benar-benar sekarang lagi jadi komikus banget gitu. nggak ada bikin judul baru gitu kamu? Ada gitu. Ada. Ya itu udah tamat sih. Sekarang emang lagi mau bikin judul baru. Udah bikin, udah jalan chapter 3 gitu kan. Bisa dilihat di link yang ada di @say__nyan gitu. Dicari aja. Ntar kamu kasih aja linknya ke aku biar nanti aku tambahin di description gitu. Oke. Gitu. Ada di situ, bisa dibaca di situ. Tapi sebagai komikus nih ya, ketika kamu gambar di situasi yang harus WFH ini nggak kemana-mana gitu, kamu ngerasa buntu nggak sih? Sebenarnya karena buat aku ini bukan WFH ya, jadi situasi WFH itu buat aku bukan WFH, soalnya aku masih kerja ngantor seperti biasa Senin sampai Jumat gitu kan. Kayak ya nggak ada perubahan yang signifikan sih, cuman masalah buntu atau enggaknya karena memang lebih banyak waktu luang, dan beberapa kali kan diliburin juga karena situasi WFA juga. Itu jadi lebih banyak, sebenarnya dibilang inspirasi juga enggak, cuman karena lebih banyak waktu luang, lebih banyak nganggurnya, jadi kayak mau nggak mau memaksa diri. Masa sih liburan gini maksudnya nggak ada alasan untuk kata sibuk gitu loh. Jadi kayak masa sih gak ngapa-ngapain gitu, bikin sesuatu lah kayak gitu. Jadi ya akhirnya mau nggak mau memaksa diri buat bikin sesuatu gitu. Dan inspirasi itu biasanya keluar karena terpaksa kayak gitu sih. Oke, terus sejauh kan gini nih, sekarang itu karena orang nganggur nih, banyak orang yang pengen juga nih belajar gambar gitu. Terus kamu lihat banyak kompetitor baru gitu nggak sih di webtoon? Banyak, iya kan? Banyak. Menurutmu gimana? Kamu takut tersaingi nggak? Enggak sih, sebenarnya kalau aku sendiri justru seneng sih. Maksudnya kayak ada banyak orang yang bisa nuangin talent mereka buat bikin webtoon gitu. Karena kalau masalah tersaingin ya itu kan beda, passion orang kan beda-beda ya. Kalau buat aku sih kalau orang bisa bisa sama-sama bersaing dengan sehat, why not kayak gitu. Tapi pasti ada dong kayak dari mereka ini yang awam banget nih dari menggambar itu, buat mereka tuh awam banget, mereka nggak ngerti gimana tapi mereka pengen bisa tuh. Kamu ada tips nggak? Mumpung lagi WFH nih, mereka cari kegiatan nih. Yang pertama gitu, kayaknya kalau memang pingin gambar banget atau yang pertama coba contoh deh. Jadi cari gambar yang disukain terus coba dicontoh. Jadi kayak boleh dari jiplak, boleh dari ya cuma nyontoh biasa. Kalau misalnya buat aku sih jiplak itu lebih gampang daripada nyontoh, karena kalau nyontoh kadang jatuhnya kayak nggak sama kayak gitu kan. Jadi mulai dari jiplak gitu. Terus kalau misalnya udah bisa nih kayak. Apa bedanya jiplak sama nyontoh? Apa bedanya jiplak sama nyontoh? Ini kenapa kayak Jokowi gitu, kayak mudik sama pulang kampung gitu? Beda. Kalau jiplak yang aku maksudku jiplak ini boleh digital atau tradisional juga. Kalau tradisional itu biasanya kayak gambarnya di bawahnya, terus habis itu kertasnya di atasnya kayak gitulah, itu kan jiplak. Terus habis itu kalau buat yang digital biasanya kayak dia tracing mainnya kayak gitu. Oh, kalau nyontoh itu kayak dua gambar di sejajaran gini. Ya pokoknya dilihat aja, gambarnya dilihat terus kita contoh kayak gitu. Kayak anggapnya kita gambar gedung kayak gitu kan. Kayak gitu-gitu kan kita mencontoh gedungnya kayak gitu.
Ya semacam itu. Jadi harus mulai dari Ya menjiplak. itu ya dulu. bedanya contoh sama jiplak maksudku. Oke. Ya kayak gitu, ya kayak gitu. Kalau menurutku mulai dari itu sih. Jadi kalau memang benar-benar kayak pingin gambar tapi kok kayaknya aku nggak ngerti cara gambar tuh gimana gitu, mulai dari situ. Terus bisa juga cari tutorial ya kan banyak tuh karena orang yang pingin gambar juga nggak cuma dikit kan, banyak tutorial yang dia akan bantuin cara gambar dari step by step yang dari mudah banget sampai yang susah kayak gitu. Cuman kalau aku pribadi jangan tanya aku tutorial yang mana ya, karena sebenarnya aku sendiri nggak pernah ngeliat tutorial gitu. Kayak biasanya rata-rata kalau yang aku lihat itu dari Instagram kayak gitu, biasanya ada artis-artis yang dia bikin kayak tutorial gambar apa kayak gitu sih, aku lihatnya bisa dari situ. Terus kadang juga kayak karena aku kan coba-coba belajar sendiri, jadi kayak ya kalau misalnya ada gambar yang aku suka, aku pengen gambar, aku mulai gambar dari situ. Terus yang pertama kunci yang terpenting adalah harus konsisten. Jadi kalau misalnya udah punya niat nih buat gambar, ya udah konsisten untuk latihan gambar, entah itu sehari luangin 1 jam buat gambar atau berapa menit cuma buat coret-coret kayak gitu doang, itu juga bisa membantu buat lama-lama ngerti mana sih selanya gitu. Terus ngomong-ngomong karena ditanyain gini jadi keinget beberapa waktu lalu ada yang nanya juga ke Saira, jadi kayak gimana sih cara supaya maksudnya aku tuh pengen gambar, aku pengen bikin webtoon tapi aku takut nih kayaknya gambarku kok jelek yang kayak gitu. Nah masalah jelek atau enggaknya menurutku gimana ya, itu biar orang yang menentukan gitu. Kalaupun orang bilang gambarmu jelek, ya jangan menyerah cuman karena gambarmu jelek gitu, karena itu sesuatu yang bisa dilatih kayak gitu. Jadi coba-coba dulu aja latihan. Yang pertama latihan, niat, konsisten kayak gitu. Kayaknya mengacuhkan kata-kata orang itu berlaku di segala bidang sih. Aku tuh sebelum bikin show itu semua teman-temanku tuh kayaknya bilang, enggak Adit, materimu tuh jahat, materimu tuh nggak akan bisa diterima orang. Buktinya bikin show bisa. Jadi sebenarnya kayaknya emang kita harus memilah aja gitu mana kata-kata yang mau kita dengerin gitu. Iya, karena menurutku juga kalau orang bisa suka sama bisa suka sama karya kalian itu tuh karena preferensi orang tuh juga beda-beda. Ada orang-orang yang bilang karyamu jelek, karyamu nggak bagus, karyamu nggak bakal diterima orang. Nah, karena orang-orang seperti itu punya preferensi yang berbeda-beda tentang karya yang bagus itu apa. Sedangkan untuk orang-orang yang bilang wah karyamu bagus, itu yang sebenarnya orang yang bilang jelek juga perlu didengar, tapi orang yang bilang itu bagus itu harus lebih kalian pertahanin gitu, karena itu yang akan bangun semangat kalian gitu. Dan itu tipikal orang-orang yang preferensinya tuh seperti yang kamu bikin gitu. Jadi kayak ya itu intinya apa yang kamu bikin tuh doesn't mean itu selalu jelek kayak gitu, karena preferensi orang beda-beda kayak gitu sih. Kayak misalnya Kak Adit bikin stand up nih, sebenarnya aku bukan orang yang suka stand up, jadi menurutku mau dia mau stand up sebagus apapun ya udah gitu menurutku gitu. Jadi kayak no offense ya Kak, jadi pokoknya emang karya saya banyak dibenci orang, nggak masalah. Aku nggak benci, aku cuman kayak ya it's not my cup of tea gitu. Jadi kayak itu karena preferensi orang beda-beda gitu sih. Jadi jangan gampang menyerah kalau misalnya orang bilang itu jelek atau apa kayak gitu sih. Bikin aja dulu, konsisten aja dulu, ntar juga kelihatan kok hasilnya kayak gimana. Awal mulanya kamu gambar gimana? Kayak awal mulanya kamu terjun di dunia menggambar lucu ini. Oh, menggambar lucu. Awalnya banget tuh karena waktu SD tuh kan bosan di kelas ya. Kalau bosan di kelas tuh ada buku kan, nganggur. Aku malas dengerin si gurunya ngomong gitu kan. Terus jadi aku coret-coret lah. Saira waktu kecil tolong ya kelakuannya. Tolong ijazahnya diambil lagi. Iya, jadi tapi rata-rata semua orang yang suka gambar rata-rata pasti mengalami hal sama seperti Saira. Jadi kalau misalnya bosen nih di kelas pasti gambar, ya nggak sih? Ya nggak. Terus abis itu lama-lama kan gambar di buku tuh ada aja yang lihat, kabar apa sih kamu gitu ya, kayak gitu. Jelek amat gitu kan, sedih kan bilang kayak gitu. Jadi lama-lama nggak tahu sih, waktu itu juga karena mungkin mulai tertarik sama dunia komik kali ya kalau nggak salah. Rada lupa sih, udah lama banget. Terus jadi akhirnya mulai nyoba nyontoh dulu pertama. Dicontoh gambarnya, dibikin gambarnya, terus pokoknya bikin karakter ya kayak gitu-gitu kan. Lama-lama pas itu sempat waktu itu zaman-zaman Facebook kan, Facebook lagi boom banget. Terus entah kenapa sampai sekarang kalau diinget-inget juga bingung kenapa kok bisa gitu. Jadi
aku kegabung sama satu grup gambar. Jadi mereka suka gambar-gambar, suka posting gambar, suka kasih apa namanya feedback, ini udah bagus yang kayak gitu. Jadi lama-lama mulai terasa dari situ. Terus dari grup itu mulai banyak teman-teman yang sama-sama suka gambar. Jadi akhirnya mulai lah bikin karya itu. Terus abis itu pada minta saran dan apa sih, kritik dan saran yang kayak gitu-gitu. Terus dari situ kayak gitu sih, itu awal mulanya. Lama-lama udah mulai bisa kayak bisa menentukan apa ya, bisa ngerti gitu, oh aku emang suka gambar gitu, kayaknya passionku di situ ya, kayak gitu sih gitu. Ketika ada orang yang WFH nganggur, terus mereka mau nyoba bikin karya, terus mereka taruh di webtoon gitu. Is it a good thing? Maksudnya kayak apakah itu akan menjadi sebuah hal yang bagus terutama untuk finansialnya dia? Karena kalau kita bandingin kalau YouTuber kan kamu harus nggak bisa langsung sekali ngupload gambar langsung dapat duit kan. Kamu kan harus kayak ngupload video satu terus nanti ngumpulin subscriber apa segala macam. Kalau di webtoon gimana prosesnya? Kalau menurut aku orang-orang yang memang dia pingin iseng-iseng aja gitu kan, prospeknya gede. Karena aku juga mulai terjun ke dunia webtoon juga karena iseng gitu, bener-bener karena iseng, bener-bener kayak ya iseng gitu, coba aja lah ikut gitu kan, kali-kali aja. Sebenarnya awalnya bukan untuk official. Kalau orang-orang yang masukin webtoon, ada beberapa orang-orang yang mikirnya masukin ke situ untuk official, untuk dapat duit, untuk finansial dan lain sebagainya. Kalau aku waktu itu iseng aja, kayak supaya pingin tahu orang tuh ngelihat karyaku tuh kayak gimana sih, kalau dia abis dia baca komentarnya apa aja sih yang kayak gitu, kalau itu aku. Jadi makanya beberapa kali orang pembaca aku sering bilang kan kayak, wah autornya baik, autornya ramah, suka balesin satu-satu. Ya karena menurut aku tujuan utamaku adalah untuk melihat komentar gitu. Ternyata memang nganggur, tidak punya kerjaan, kantor gini-gini aja buka-buka komen bukan karena ramah ya, nganggur, Seira nganggur, tidak ramah. Oke, jadi I think balik lagi ke apa ya, kayak kita membuat seni for the sake of art gitu. Jadi kayak kalau kita bikin sebuah karya buat duit, kayaknya juga nggak akan kita nikmati juga gitu nggak sih? Kalau kita awalnya emang bikin karya karena kita emang pengen punya karya, I think nanti entah cepat atau lambat hasilnya bakal kita terima kok. Asalkan kita beneran konsisten, terus beneran bikin itu dari hati aja gitu. Kalau kita mikirin untungnya gimana gitu. Kalaupun kita bikinnya dari hati juga, maksudnya karena bukan duit yang jadi utama, kayak kita nggak ngejar duit gitu, nggak harus cepat-cepat aku butuh duit gitu kan, enggak. Jadi kayak tetap ada hal yang bisa didapatkan gitu selain duit gitu. Dan kayaknya aku seneng yang ngobrol sama kamu adalah ada value lain dari duit, ya itu tadi interaksimu dengan pembacamu gitu. Ternyata itu menyenangkan kan, kayak ngobrol sama orang yang menikmati karyamu gitu. Terima kasih ya gitu. Ada kayak egonya terpuaskan gitu kan. Beri makan egoku. Kalau menurutku kalau untuk webtoon kan, Line Webtoon sendiri kan ya buka challenge kan, jadi kayak bebas siapa, kayak blog gitu, jadi bebas siapa aja yang mau upload, bebas siapa aja yang mau baca, selama tidak ada keterikatan dengan kontrak gitu. Menurutku sih nggak apa-apa, cobain aja tiap platform yang ada gitu kan. Maksudnya siapa tahu kalian jangan terfokus cuman sama satu platform, oh dia platform gede gitu, kayak orang cari kerja aja maunya emang yang tempat yang bagus gitu, tapi kan nggak semua bisa ke situ kan kayak gitu. Jadi kayak kalau memang kalian tergantung tujuannya apa. Kalau memang udah menentukan tujuan, aku maunya di sini platform A gitu kan, ya it's okay gitu kan, itu terserah kalian itu. Cuman kalau memang yang orang iseng-iseng doang kayak aku, itu kan orang-orang iseng gitu kan, jadi ya udah gitu. Maksudnya menurut aku nggak ada salahnya untuk melebarkan sayap kalian ke platform manapun kayak gitu sih. Soalnya kan sekarang lomba-lomba gitu banyak, gak harus ke platform. Sekarang juga ada beberapa yang dia cetak kan, media cetak kayak gitu juga bisa gitu. Jadi kayak selama memang tujuannya berkarya, ya tergantung sih tujuannya apa. Kalau memang tujuannya nyari duit, itu terserah sih mau platform mana aja yang terima, ya it's okay. Tapi kalau untuk, ya itu tergantung tujuannya sih. Kalau memang untuk cuman kesenangan pribadi gitu, ya terserah kalian juga sih. Kalau menurut aku sih coba aja semuanya gitu, why not? Kan kamu kan sekarang hidup di
eh, Jabodetabek nih, ya kan, dengan kondisi yang kayak gitu banget nih, yang zona merah banget nih, kamu panik nggak sih? Kalau tanya aku, kayaknya aku bukan orang yang tepat untuk ditanyain ya, karena aku bukan tipikal orang yang panikan. Jadi sebenarnya waktu ada kayak begini, aku biasa aja. Jadi reaksiku ya udah biasa aja gitu kan. Ini semua pasti berlalu gitu. Jadi itu tadi, aku bukan orang tepat yang untuk ditanyain gitu. Ini kayaknya kalau rumahnya dia ada tsunami kayaknya, ya nanti akan berlalu, nyawamu berlalu, hei. Kayak santai, nggak ada. Yes. Kalau sudah waktunya mau gimana? nggak ada perjuangannya sama sekali. Kayak orang-orang mengungsi untuk apa? Aku di sini saja. Aku pengen tahu gitu bagaimana kamu menyikapi semua kepanikan ini, karena aku tahu kamu orangnya kan ignorant banget nih. So beneran gimana gitu, kayak cerita dong. Seberapa santainya kamu sekarang? Seberapa santainya aku sekarang, intinya adalah aku sempat panik untuk beli masker, tapi nggak panik banget sih, maksudnya kalau nggak ada ya udah gitu. Cuman kalau ada dibeli. Lucu banget. Aduh, kalau nggak ada ya udah. Kayak pasrah gitu. Aduh, lucu. Iya, abis kalau misalnya kayak kita udah ke apotek gitu, kayak aku mau gitu. beli masker, nggak ada mbak. Ya udah deh, corona deh, bodo amat. Iya, habis kalau misalnya mau beli itu hand sanitizer nggak ada, masker nggak ada, kan aku males ya nanyain satu-satu kayak gitu kan. Jadi ya udah, kalau nggak ada ya udah, mau gimana ya kak. Nah, supaya nggak cuman aku yang kerasa kayak gini, kasih dong kayak kalimat closing atau apa gitu buat pendengar, biar mereka tetap bisa punya harapan di tengah-tengah kekacauan kayak gini. Intinya adalah buat aku ya, segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada saatnya dia berlalu gitu kan. Jadi kalau memang sekarang masih puncaknya masih susah atau apa gitu, bertahan aja dulu gitu. Maksudnya apa yang bisa kalian lakukan sekarang ya itu yang kalian lakukan gitu kan. Kalau misalnya, karena dari sini kayak kita pasti bisa dapet apa sih, ini kan masa-masa kepepet tuh, biasanya inspirasi tuh datang saat kepepet gitu kan, berdasarkan pengalamanku sih seperti itu gitu. Jadi kayak ya itu, lakukan apa yang bisa dilakukan gitu kan. Terus jangan pernah berhenti buat cari inspirasi dari orang-orang lain gitu kan. Misalnya kalian lagi kekurangan finansial nih, susah cari duit karena banyak yang di PHK atau apa kayak gitu kan. Coba cari cara lain untuk apa ya, untuk pokoknya intinya untuk mendapatkan apa yang kalian butuhkan itu gitu kan. Misalnya kalian iseng-iseng aja mulai bikin gambar iseng gitu kan, masukin ke IG. Terus misalnya kalian bikin commission atau mulai dari yang webtoon ini gitu kan. Kalau misalnya kalian suka gambar, kalian bikin webtoon gitu, mau jelek mau enggak, pokoknya cobain aja dulu gitu kan. Siapa tahu itu jadi peluang kalian. Terus juga karena WFH ini aku lihat banyak company yang dia bikin lomba gambar, bikin event kayak gitu. Ikut aja gitu, maksudnya bisa nggak bisa itu nanti gitu, yang penting ikut aja dulu gitu kan, karena dari situ pasti ada pengalaman yang bisa didapat. Entah itu kalian jadi tahu mana sih salahnya harus gambar apa, ini kalau soal gambar ya kayak gitu, apa sih yang kalau mau gambar ini gimana sih caranya kayak gitu. Dari situ bisa belajar karena kalian ikut gitu, kayak kan kepaksa gitu. Jadi kayak menurutku jangan menyerah dari situ sih gitu. Karena ada banyak peluang yang bisa hadir ketika masa-masa kayak gini tuh, masih banyak gitu. Terutama untuk bidang menggambar sih, kalau aku lihat itu banyak banget gara-gara WFH, banyak yang itu tadi, banyak yang bikin peluang untuk itu. Oke, jadi buat teman-teman yang hobi gambar, yang kayak menurut kalian gambar kalian bagus dan kalian bisa menggambar lebih dari cuman stickman, coba menggambar-gambar iseng-iseng, upload di IG, coba di-upload di line webtoon, atau di-upload juga di email WhatsApp keluarga. Kenapa gitu ya? Di-upload di tapi bisa loh, karena dari keluarga juga bisa, ini bagusnya mana gitu. Kalau keluarga aku sih enggak sih. Keluarga aku tuh isinya cuman tips-tips menghadapi corona, hoax gitu, teori konspirasi, resep-resep jamu. Loh, siapa tahu
tipsnya diganti dalam bentuk gambar ya kan, bisa tips-tips menghadapi corona gitu kan, minum vitamin C, gambar orang minum vitamin C, gambar vitamin C-nya gitu kan, atau coronanya bikin virusnya ya kan bisa. Oh iya bener nih. Bikin campaign pakai gambar keren banget. Bener lucu. Kamu nggak bikin kayak gitu? Enggak sih, aku manusia gabut tapi aku juga malas jadi kayak Enggak sih, kamu tuh kayaknya bukan males, kayak emang kamu nggak peduli sama corona aja, kayak aku tidak resah untuk menggambar ini gitu. Dia tidak menggangguku gitu. Oh ya, tapi ngomong-ngomong aku jadi ingat gitu. Jadi kalaupun kalian apa yang bisa dilakukan pas corona gitu, kalian bisa loh bikin campaign selain buat promosi art gambar-gambar kalian, itu juga bisa menenangkan orang-orang yang lihat itu kan. Jadi kayak untuk orang-orang yang dia gampang panik untuk apa gitu. Ketika ada lihat campaign-campaign yang kayak gitu, biasanya mereka bisa ditenangkan gitu. Kayak oh ini corona tuh nggak seburuk itu kok. Oh corona bisa diatasi kayak gitu kan, kayak gitu. Cuman aku sih bukan tipikal orang yang akan bikin campaign, jadi ya siapa tahu kalian ada yang mau bikin campaign silahkan. Sewampah. Aduh lucu banget. Itu kayak gini nih. Ayo teman-teman, kita sama-sama kumpulkan tenaga dan donasi, kita donasikan uang kita buat lembaga ini. Tapi aku bukan orang yang mau donasi. Aduh lucu banget. Bangsa. Aduh. Aku tak closing ya lah. Biar nggak makin pelaur. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan ocehan-ocehan dari Seira. Semoga sharing-sharing tadi ya yang sangat tidak penting ternyata ya. Penting. Ada insight-insight tipis-tipis lah. Semoga ini berguna buat kalian, apalagi buat teman-teman yang hobi gambar, yang suka melukis-lukis, suka mencoret-coret buku tamu gitu. Coba aja upload karya kalian, siapa tahu bisa jadi duit. Gitu aja dari saya Adit MKM. Jangan lupa komen, like, subscribe channelnya Deddy Corbuzier. Saya Adit, selamat malam, bye-bye.